Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Perkenalkan, nama saya Insir Rahman, kelas eksekutif B angkatan 37, peminatan Strategic Management Kampus MM UGM Jakarta. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Wahyu Sarjono sebagai dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan saya sehingga tesis saya dapat diselesaikan dengan baik. Salam hormat juga kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu dosen penguji atas kesediaan waktunya untuk menguji tesis saya. Adapun tesis saya berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan gas bumi di PT Pertamina Gas di kasus investasi pipa transmisi gas di ruas Duri Dumai. Untuk outline presentasi, pertama pendahuluan, yang kedua landasan teori, yang ketiga metode penelitian, yang keempat analisis dan pembahasan, yang kelima simpulan dan saran. Untuk latar belakang, pipa transmisi gas Duri Dumai berada di area Duri Dumai area. Adalah area baru yang terbentuk setelah selesainya pipa investasi pipa gas Duri Dumai. Adapun area lain yang dimiliki oleh PT Pertamina Gas, pertama North Sumatera area, Central Sumatera area, South Sumatera area, West Java area, East Java area, dan Kalimantan area. Kemudian kalau kita melihat aktual penyerapan gas yang terjadi saat ini sebagai tinjauan permasalahan, di mana grafik yang warna orange itu adalah grafik rencana, di mana 21.440 mmSCF adalah rencana penyerapan. Kemudian aktualnya ada 10.827 mmSCF, sehingga ada gap 10.613 mmSCF. Dan ini tinjauannya dari April 2019 sampai Maret 2020. Kita masuk ke rumusan masalah. Pertama, adanya selisih penyerapan gas dari rencana. Yang kedua, model yang menggambarkan deviasi penyerapan gas. Ketiga, strategi untuk mengatasi deviasi penyerapan gas. Kemudian pertanyaan penelitian. Pertama, faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab selisih penyerapan gas? Yang kedua, bagaimana model dapat menggambarkan deviasi penyerapan gas? Yang ketiga, apa saja strategi untuk mengatasi kesenjangan penyerapan gas agar sesuai dengan rencana? Kemudian tujuan penelitiannya, pertama, mencari faktor-faktor yang menjadi penyebab selisih penyerapan gas. Kedua, membangun model yang dapat menggambarkan deviasi penyerapan gas. Ketiga, menyiapkan strategi untuk mengatasi deviasi penyerapan gas agar sesuai dengan rencana. Kemudian kita masuk ke landasan teori. Menurut Bay, M, dan French G 2017 di halaman 33, jumlah permintaan barang dipengaruhi oleh 1. Harga barang itu sendiri. 2. Pendapatan konsumen. 3. Harga barang substitusi. 4. Iklan dan selera konsumen. 5. Populasi penduduk. Dan 6. Ekspektasi konsumen. Dan tambahan satu variabel bebas berdasarkan kajian tesis terdahulu oleh Maria Ulfa di tahun 2011 bahwa permintaan gas bumi dipengaruhi oleh permintaan gas bumi tahun sebelumnya. Kita lihat satu-satu. Harga barang itu sendiri. Ada 7 faktor yang mempengaruhi harga barang. Pertama, kondisi ekonomi, penawaran dan permintaan, elastisitas permintaan, persaingan, biaya, strategi perusahaan, dan pengawasan pemerintah. Kemudian untuk pendapatan konsumen ada 3 faktor yang mempengaruhi. Pertama, modal kerja, tenaga kerja, dan lama berusaha. Kemudian kalau kita lihat dari harga barang substitusi, kita langsung membandingkan dengan harga batu bara dan harga minyak bumi. Kemudian iklan dan selera, menurut Kotler, bahwa iklan itu harus menarik perhatian, attention, mempertahankan ketertarikan, interest, membangkitkan keinginan, desire, dan menggerakkan tindakan, atau action. Kemudian untuk populasi penduduk, ada 3 faktor yang mempengaruhi. Pertama, kelahiran. Kedua, kematian. Ketiga, mobilitas. Kemudian faktor ke-6, ekspektasi konsumen, itu ada 2 hal yang mempengaruhi. Pertama, jasa yang diinginkan. Kemudian jasa yang memadai. Metode penelitian.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan convenience sampling dan survei. Dalam pengumpulan data, peneliti akan melakukan hal sebagai berikut. Pertama, pengamatan. Untuk mengetahui penyimpangan konsumsi gas bumi yang terjadi saat ini dapat digunakan metode observasi. Kemudian yang kedua, kuesioner. Sejumlah sampel atau responden diambil dari beberapa industri di mana sampel responden diminta menjawab beberapa pernyataan yang bersifat tertutup. Adapun tekniknya dengan menggunakan 5 skala Likert. Kemudian kuesioner dibuat berdasarkan kerangka berpikir dan hipotesa model konsumsi gas bumi seperti yang ada dalam gambar 1. Ada 7 faktor yang mempengaruhi permintaan konsumsi gas bumi. Dalam melakukan kajian literatur, digunakan beberapa sumber dari jurnal dan buku, serta artikel yang berkaitan erat dengan penelitian. Fungsi kajian literatur adalah untuk mengetahui landasan teori dan informasi yang digunakan di lingkungan internal dan eksternal PT Pertamina Gas. Seperti terlihat dalam tabel 1, pengembangan instrumen penelitian. Di sini terlihat bahwa ada 7 faktor atau 7 variabel, di mana setiap variabel memiliki beberapa indikator. Dan setiap indikator kita beri kode yang untuk memudahkan dalam analisa SPSS. Dan masing-masing indikator memiliki referensi sendiri-sendiri. Analisis dan pembahasan. Di sini kita melihat daftar responden. Responden terdiri dari 105 responden berasal dari beberapa jenis industri di Riau dan di luar Provinsi Riau. Kemudian kalau kita lihat responden berdasarkan jabatan, mayoritas responden adalah staf. Ini menggambarkan bahwa perusahaan yang kita jadikan responden rata-rata perusahaan yang melibatkan tenaga kerja banyak dan perusahaannya besar. Kemudian kalau kita lihat dari pendidikan responden, mayoritas pendidikan responden adalah S1. Diharapkan responden lebih mampu untuk memahami manfaat dari gas bumi. Kemudian responden berdasarkan tipe industri. Mayoritas responden adalah berasal dari pengolahan kelapa sawit sebesar 54%, di mana memang di daerah Duri Dumai itu banyak perusahaan-perusahaan kelapa sawit. Kemudian berdasarkan domisili industri, sekitar 69 responden atau 66% industri berdomisili di dalam atau di Provinsi Riau. Kemudian kita ingin melihat apa yang dilakukan oleh statistik. Pertama, reliability test dan analisa faktor. Reliability test diperoleh nilai Cronbach alpha 0,883, berarti variabel yang digunakan reliable. Kemudian anti-image matrix. Semua variabel yang dianalisa memiliki nilai MSA lebih besar dari 0,5, berarti variabel dapat diprediksi dan dilakukan analisis lebih lanjut. Kemudian kita melakukan analisa faktor. Nilai KMO MSA sebesar 0,796 dan untuk nilai Bartlett testnya 0,000. Berdasarkan hal tersebut, data yang dikumpulkan dapat dilanjutkan menjadi faktor. Kita juga ingin melihat total variant explanation-nya atau eigen value-nya yang terbentuk ada 5 faktor baru, 1-5 yang merepresentasikan variabel bebas. Dan hasil kumulatif dari ekstraksi varian komponennya adalah 63,59%. Kemudian komponen matriks, setelah proses ekstraksi faktor dilakukan, kemudian diperoleh faktor baru yang dibentuk dari beberapa indikator dengan menggunakan metode matriks komponen. Faktor baru yang terbentuk dapat dilihat di tabel 6. Ini adalah faktor baru, 5 faktor baru yang terbentuk, ada Promogas X1, Setia Gas X2, Desa Gas X3, Purnagas X4, dan Repegas X5. Masing-masing memiliki indikator yang berbeda dari sebelumnya. Kemudian kalau kita lihat hasil analisa yang dilakukan SPSS, didapatkan bahwa R square-nya adalah 17,4%, sedangkan nilai X1 Promogas faktornya adalah minus 0,215, kemudian untuk X2 plus 0,499, kemudian untuk X3 atau Desa Gas minus 0,729, untuk Purnagasnya adalah plus 0,165, kemudian Repegas atau X5-nya adalah minus 0,489. Jadi model yang diusulkan mampu menggambarkan 17,4% dari varians permintaan konsumsi gas bumi dan mampu memprediksi nilai faktor-faktor dalam prakteknya, yaitu sebagai berikut. Kita lihat di tabel 7 prediksi nilai faktor dalam prakteknya. Cara membaca misalnya
faktor promogas X1. Koefisien yang terbentuk adalah minus 0,215. Jadi aktivitas faktornya semakin rendah promogas, maka permintaan gas bumi semakin naik. Dan ini memiliki pengaruh tidak signifikan. Begitu juga untuk sedia gas, memiliki koefisien plus 0,499. Jadi aktivitas faktornya semakin tinggi aktivitas sedia gas, maka semakin tinggi permintaan gas bumi. Dan ini mempengaruhi variabel secara signifikan. Begitu juga dengan desa gas, purna gas, dan refigas. Nah, sedangkan model matematika yang terbentuk adalah Y sama dengan 6,981 minus 0,215 kali X1 plus 0,499 kali X2 minus 0,729 kali X3 plus 0,165 kali X4 dan minus 0,489 kali X5 dengan batasan nilai X min 2 sampai plus 2. Kemudian setelah dilakukan memasukkan nilai-nilai yang ada, didapat bahwa nilai optimal untuk permintaan konsumsi gas bumi adalah 13,239. Namun jika kondisi ini tidak diperhatikan, maka tingkat konsumsi gas bumi akan turun ke tingkat rendah 1,546. Kesimpulan dan saran. Implikasi manajerial. Secara strategik, kita akan bahas satu-satu. Untuk promogas, berdasarkan faktor promogas, Pertamina Gas dapat melakukan aktivitas pertama, aktivitas yang dapat mengurangi persepsi negatif yang berkembang di masyarakat bahwa gas bumi berbahaya, mudah terbakar, dan mudah meledak. Kemudian yang kedua, segera merespon terhadap pemberitaan negatif yang banyak mewarnai media massa elektronik, terutama bila ada ledakan tabung gas atau ledakan pipa gas. Kemudian kalau kita melihat faktor sedia gas, berdasarkan faktor sedia gas, Pertamina Gas dapat melakukan aktivitas strategis seperti pertama, lebih agresif dalam mencari sumber gas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian meningkatkan investasi pembangunan fasilitas pengolahan gas dan transportasi gas. Berikutnya adalah pengembangan transportasi gas dalam bentuk pembangunan pipa gas, truk LNG, mini LNG, dan moda pengembangan lainnya yang dapat memindahkan gas dari sumur ke daerah yang tidak memiliki sumber gas. Kemudian yang berikutnya, meminta pemerintah menetapkan harga jual dan beli yang kompetitif yang menguntungkan produsen dan konsumen. Kemudian yang terakhir adalah Pertamina Gas diberi akses untuk memanfaatkan fasilitas Jargas dan SPBG, di mana porsinya dari sekarang 30% dinaikkan menjadi 50%. Kemudian faktor berikutnya adalah desa gas. Berdasarkan faktor desa gas, Pertamina Gas melakukan aktivitas strategis seperti satu, perencanaan pembangunan fasilitas gas dan pendukungnya di daerah yang jauh dari pemukiman penduduk. Kemudian yang kedua, secara terus-menerus melakukan sosialisasi sebelum pembangunan dilaksanakan, senantiasa melakukan edukasi kepada warga sekitar fasilitas gas mengenai tingkat keamanan fasilitas gas dan fasilitas pendukungnya yang memenuhi standar keamanan tinggi. Kemudian yang ketiga, menyelenggarakan program CSR berupa pemberian bantuan pembangunan fasilitas umum, pemberdayaan tenaga kerja lokal, pembangunan sarana ibadah, dan pemberian program beasiswa kepada masyarakat sekitar untuk kelancaran bisnis gas. Kemudian faktor purna gas. Berdasarkan faktor purna gas, Pertamina Gas dapat melakukan aktivitas strategik berupa satu, kegiatan yang dapat menaikkan tingkat kepercayaan konsumen berupa penyediaan kontrak PJBG, perjanjian jual beli gas kepada konsumen dengan semangat fairness, penerapan take or pay atau strip or pay. Kemudian kedua, memastikan klausul swap gas pada dokumen kontrak jika sumber gas terganggu. Kemudian dapat melakukan peninjauan harga awal perjanjian di PJBG jika terjadi gejolak ekonomi seperti saat ini COVID-19. Kemudian yang berikut, memberikan harga gas kepada konsumen sesuai perjanjian B2B dengan tetap memperhatikan saran dan arahan dari pemerintah atau regulator. Kemudian menjaga kinerja pelayanan kepada konsumen dengan membangun fasilitas yang andal dan menyediakan sarana operasional yang personal yang gesit dan berorientasi pada layanan, fokus pada pelanggan. Kemudian yang terakhir adalah refigas. Berdasarkan faktor refigas, Pertamina Gas dapat melakukan aktivitas satu, pemetaan terhadap industri yang saat ini masih menggunakan bahan bakar minyak sebagai bahan bakar untuk industri dan memiliki pendapatan yang cenderung menurun. Konsumen industri seperti ini akan melakukan efisiensi operasional dan biasanya mengganti bahan bakar ke tipe yang lebih murah, yaitu bahan bakar gas.
Yang kedua, Pertamina Gas dapat memberikan edukasi kepada konsumen industri bahwa operation and maintenance dalam penggunaan gas bumi akan memberikan penghematan 40% dibandingkan penggunaan BBM. Dan keunggulan lainnya itu bahan bakar gas lebih bersih dan ramah lingkungan. Kemudian meningkatkan investasi dalam pembangunan pipa gas, pengolahan gas, dan transportasi gas sebagai moda penghubung antara sumber gas dan pengguna gas. Dan keterbatasan penelitian. Dalam penelitian ini penulis memiliki keterbatasan yang pada akhirnya akan mempengaruhi hasil dari penelitian. Pertama, perihal populasi atau sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini dari beberapa perusahaan, misalnya pengguna gas, kemudian perusahaan yang belum menggunakan gas, kemudian berada di Provinsi Riau dan di luar Riau, dan melibatkan juga perusahaan transporter gas, PGN dan Pertamina Gas, perusahaan niaga gas, PTGN, kemudian ada regulator BPM Migas dan Dirjen Migas, dengan sampelnya sebanyak 105 responden. Ini belum maksimal dalam mewakili populasi yang ada di Riau. Kemudian untuk kuesioner, penyebaran kuesioner juga dilakukan dalam jangka waktu yang pendek, yaitu Juli 2020 hingga September 2020. Kemudian model evaluasi yang dibangun hanyalah dilandaskan atas hasil pengolahan data untuk waktu yang sesaat saja. Sehingga saran dari kami adalah, pertama, penelitian ini dapat dilakukan dengan memperbesar populasi dan jumlah sampel dengan cara dilakukan penelitian dengan lebih banyak perusahaan dan lebih lama dalam pengumpulan sampel. Kemudian yang kedua, penelitian ini dapat dilakukan secara periodik, dapat dilakukan dalam setahun sekali atau per semester, disesuaikan dengan perkembangan bisnis gas yang dinamis, di mana bisnis itu mengikuti kebijakan regulator dan juga adanya atau ketersediaan gas. Kemudian yang terakhir adalah model yang dijadikan landasan didapatkan dengan menyertakan jumlah sampel yang lebih banyak, yaitu dengan menggunakan data-data yang didapat secara periodik dan dengan memperbanyak jumlah perusahaan. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.